Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK membayangi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022. Penyakit mulut dan kuku atau PMK atau juga dikenal sebagai Foot and Mouth Disease adalah penyakit yang menyerang hewan ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, dan kambing. Penyakit ini juga menular dan bersifat akut yang disebabkan virus. Berdasarkan data Siaga PMK.id per 5 Juli 2022, penyakit mulut dan kuku sudah menyebar ke 21 provinsi, 231 kota atau kabupaten. Sebanyak 318.006 ekor hewan ternak dilaporkan sakit, 2021 diantaranya mati, dan 3.489 ekor diantaranya dipotong bersyarat. Sementara hewan yang sembuh adalah 107.096 ekor. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berpesan bagi umat muslim untuk tidak memaksakan diri berkurban di tengah wabah PMK. Umat juga diimbau agar membeli hewan kurban yang sehat dan tidak cacat sesuai dengan syariat Islam. Tidak dipungkiri, wabah PMK ini membuat pedagang dan peternak hewan khawatir akan berdampak pada penurunan harga dan permintaan hewan kurban. Salah satu pedagang ternak, Haji Doni, pemilik mal hewan kurban di Jalan M. Yasin Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Ia mengaku terkena dampak dari wabah PMK ini. Kayaknya baru ya, ini baru 37 tahun ya. Jadi itu semenjak saya umur masih belasan tahun saya sudah buka di sini. Tapi kalau yang di sini ini 2004 deh kalau nggak salah di sini ya, itu 18 tahun yang lalu sudah ada di sini yang di sini ya. Karena dulu orang membeli sapi itu kan jauh ya kalau keren ya ke tempat peternakan ya gitu. Jadi dia bisa dihadirkan untuk di sini yang dekat dari Jakarta. Terjangkau jalannya baik yang di Depok, baik yang di Pondok Indah, baik yang di Jakarta Timur. Karena ini daerahnya segitiga ya, dari dekat Jakarta, perbatasan Jakarta Timur dan perbatasan Jakarta Selatan dan Depok dan Bogor gitu. Suspek PMK-nya ini datang ke Indonesia itu 30 tahun yang lalu loh, baru sekarang datang lagi. Nah semenjak nih PMK ini datang ke Indonesia, hadir kena wabah sapinya itu pendistribusiannya itu amat ketat sekali, amat sulit. Kita harus ikut aturan main pemerintah begitu ya, minta surat rekomendasi, perizinan, apa semuanya begitu. Sejarah saya dagang tapi ini yang paling tersulit. Ini yang begitu. paling tersulit ya, Pak. Ya. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan PMK telah menetapkan ketentuan lalu lintas hewan rentan PMK dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan. Di antaranya menerapkan masa karantina selama 14 hari sebelum melakukan perjalanan, lalu kemudian ternak dan produk hewan rentan PMK asal pulau zona hijau diperbolehkan menuju pulau zona merah dan atau zona hijau dengan wajib disinfeksi, dekontaminasi, tindakan pengamanan biosecurity ketat terhadap alat transportasi, barang, petugas dan peternak, serta telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Bisa ada yang patah kaki, bisa ada yang apa, semuanya malum kita antar pulau begitu ya, saat istilahnya trekkingnya mungkin ya, yang kurang bagus ekspedisinya sehingga dari laut ya kan dia harus naik lagi ke darat ya pakai mobil-mobil truk, itulah yang bikin penyebab duka kita begitu. Belum lagi stres ya Pak. Wah belum lagi stres, belum lagi recovery lagi itu sapi-sapinya yang kita datangkan gitu. Biasanya siapa sih yang sering membeli di sini atau pelanggannya? Rata-rata dari mana? Seperti
Waduh, kita nggak bisa sebutin ya, 37 tahun yang lalu saya lupa ya. Mungkin banyak artis, banyak menteri, banyak anggota dewan, mungkin banyak juga purnawirawan, baik yang ex Kapolda, Kapolri, begitu ya, baik ex Kapolres, banyak sekali ya gitu yang beli ya gitu di sini. Berarti kualitas sapi di sini bagus ya Pak? Ya, jadi dilihat ya gitu ya, kualitas ya mungkin ya. Memang sapi-sapi kita ya di sini kan sekarang ini begitu pandemi, sebelumnya juga sudah kita periksa begitu ya. Jadi sekarang ini sapi itu juga berkualitas ya, ada sertifikat semua ya begitu, sertifikat dari karantina ya. Wabah ini sekarang kan ya udah di mana-mana Iya, beritanya. iya. Sudah banyak ratusan kabupaten dan provinsi yang kena juga. Iya. Nah, seperti apa pengaruhnya terhadap penjualan hewan kurban Pak Haji sendiri seperti apa? Kalau kita nggak ada pengaruh ya. Yang pengaruh itu stok. Jadi stok sapinya itu berkurang karena ada lockdown beberapa provinsi yang harus tidak bisa sapi itu didatangkan begitu ya, untuk datang ke sini. Meski demikian, Kementerian Pertanian akan memastikan ketersediaan daging sapi yang aman dari penyakit mulut dan kuku jelang Idul Adha 2022. Seperti disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ketersediaan daging sapi dipastikan aman untuk memenuhi konsumsi masyarakat jelang Idul Adha 2022. Berdasarkan data 7 Juni 2022, Mentan memastikan sebanyak 42.278 ton daging sapi tersedia. Syahrul menjelaskan ketersediaan daging tersebut dapat mencukupi konsumsi dalam negeri serta terbebas dari virus PMK. Nah, yang sekarang ini susah. Jadi orang ketika itu susah sapi, datang ke tempat kami, membeli di tempat kami. Dia bukan pasarnya yang tinggi, kelangkaan itu sapi yang membuat itu kami ada stok, jadi permintaannya itu tinggi.